Bapak Ibu selain kasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, memegang tangannya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat malam ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Berikut di atas, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bagi kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Bapak Ibu, perencanaan adalah memiliki sebuah rencana. Ya, di mana dalam setiap rencana pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Betul ya? Jadi jika kita memiliki rencana untuk ini itu, pasti ada suatu harapan yang ingin kita harapkan. Dan di dalam harapan itu pasti ada suatu tujuan. Dalam sebuah rencana itu juga ada suatu tujuan yang ingin kita capai. Ya? Jadi setiap orang yang memiliki sebuah rencana, pasti endingnya ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Manusia mana yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki rencana? Adakah manusia yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki rencana? Ada. Contoh orang gila, ya. Saya kurang tahu apakah dia punya rencana atau tidak. Tetapi kalau saya lihat nggak ada rencana, ya. Orang gila itu dia tidak bisa memikirkan seperti manusia normal. Atau manusia yang sudah mati, sudah pasti tidak ada rencana lagi. Pasti rencananya sudah ke sana, lain lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia pasti punya rencana, ya. Pasti punya rencana. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah dalam rencana itu manusia itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kalau dia merencanakan ini dan itu pasti akan berhasil. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui. Hanya Tuhan yang mengetahui setiap rencana. Kadang-kadang rencana itu berjalan dengan baik, tetapi kadang-kadang rencana itu berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, nanti kita lihat. Kemudian setiap perencanaan perlu kerja keras. Ya. Jadi orang mau kerja ini, kerja itu, pengen sukses, pengen berhasil, harus kerja keras. Jangan, contoh misalnya saya tanam sawit, saya biarkan dia tumbuh, tetapi banyak sekali rumput-rumput tumbuh dengan subur. Itu sama saja sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat malam ini di dalam Yakobus, jangan melupakan Tuhan dalam segala rencana kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala rencana yang kita ingin lakukan. Kenapa saudara-saudara? Manusia itu terbatas adanya, ya. Boleh sekarang dia menganggap dia bisa, sanggup, tetapi tidak ada yang tahu ketika dia tiba-tiba tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Karena itu, libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Di dalam Yakobus ini kita diingatkan, ini adalah kata-kata nasihat dalam
ya, untuk berdagang, dan dia berkata supaya kita beruntung, kita mendapatkan untung. Tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di situ manusia diumpamakan seperti uang, ya, di ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Karena setiap orang yang punya rencana pasti ada harapan yang dia ingin harapkan. Saya mau sukses, saya mau berhasil. Tetapi di situ Alkitab mengatakan kepada kita, tidak ada yang tahu tentang hidupnya, ya. Tidak ada yang tahu berhasil atau tidak ada yang tahu. Hanya satu-satunya yang mengetahui keberhasilan dari setiap apa yang kita rencanakan hanya Tuhan, ya. Karena itu yang pertama, libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita rencanakan, di dalam setiap pergumulan kita. Karena tangan Tuhan yang sanggup melaksanakan setiap rencana yang kita lakukan. Itu yang pertama. Hidup manusia itu seperti uang, ya, yang sebentar saja lenyap, ya. Itu artinya menunjukkan bahwa kekuatan manusia itu terbatas, ya, bahwa manusia itu tidak sanggup tanpa Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Nah, katakan amin. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Manusia itu atau orang lain itu bisa bersama kita di saat kita dalam keadaan senang, ya, kebanyakan seperti itu. Di saat kita punya, ya, kebanyakan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sakit? Disitulah akan terbukti siapa yang benar-benar peduli dengan kita, siapa yang benar-benar memperhatikan kita. Orang yang selalu memberikan support, orang yang selalu memberikan doa, orang yang selalu memberikan dukungan bagi kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Terlebih batin kita, manusia atau sahabat-sahabat kita tidak akan memberikan kedamaian, hanya Tuhan yang mampu. Maka itu terbukti ketika kita sakit, walaupun dikunjungi, kita hanya senang sesaat. Tetapi ketika kita sakit, kita bersandar kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan rohani dan kita merasa damai. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah pengharapan kita. Yang kedua, Tuhan sumber pertolongan kita. Daud katakan, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun. Daud seorang raja yang terkenal, tetapi dia masih mengakui kedaulatan Tuhan. Pertolongannya adalah datang dari Tuhan, Bapak Saudara. Kemudian, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita? Yang paling penting, Tuhan adalah kunci keberhasilan itu sendiri, Bapak Saudara. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan, keberhasilan itu sudah ada di tangan kita. Lalu, apakah ketika kita sudah melibatkan Tuhan tidak ada tantangan? Wah, itu manusia yang kurang ajar, ya. Sudah berdoa kepada Tuhan, lalu dia berkata, wah, ini saya sudah pasti berhasil. Tidak akan ada kendala, tidak akan ada masalah. Itu konyol namanya. Pasti ada tantangan, pasti ada kendala, pasti ada hambatan yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita sudah melibatkan Tuhan, percayakan saja kepada Tuhan. Tuhan akan membuat semuanya itu berjalan dengan baik, dan segala yang kita rencanakan pasti berhasil. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, ya, dalam sejarah Alkitab dalam perjanjian lama, orang pada waktu itu adalah orang-orang pintar, ya, orang-orang jenius, ya, orang-orang pintar. Bapak Ibu pasti pernah mendengar menara Babel, ya. Di situ Tuhan katakan kepada mereka, ya, pergilah ke seluruh dunia menyebar dan cuculah. Tetapi di situ mereka punya niat yang jahat, ya. Ingat, rencana juga harus sesuai dengan rencana Tuhan.
Ishak itu menaranya itu digagalkan oleh Tuhan. Mereka dikacau balaukan bahasa mereka. Mereka tidak mengerti dengan bahasa mereka satu dengan yang lain. Akhirnya rencana itu gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awal dari kegagalan terhadap sebuah rencana kita yang pertama, karena rencana yang kita ingin laksanakan itu hanya menurut kita anggap itu rencana yang kita lakukan itu baik, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan, makanya itu gagal. Kemudian mungkin rencana yang kita lakukan itu baik, tetapi kita tidak melibatkan Tuhan, ya, kita tidak melibatkan Tuhan sedikit pun, karena baru kita ketahui bahwa sukses atau berhasilnya kita dalam sebuah rencana ada kekuatan doa, ya. Di bawah doa itu ada kekuatan yang luar biasa. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Sampai sekarang pun saya selalu melibatkan Tuhan. Dan sampai sekarang saya punya target yang saya terus doakan dan saya percaya pasti akan tergenapi. Bapak Ibu Saudara, pasti akan tergenapi. Sepanjang pengalaman saya terus mengiringi Tuhan itu bukan penuh senyuman, tetapi terus kita diiringi dengan tetesan air mata. Tetapi di sana percaya Bapak Ibu Saudara, di setiap tetesan air mata kita itu akan ada kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang lain. Kita sendiri yang merasakan. Karena apa? Ketika kita sudah berada berusaha kerja keras, berdoa mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kesenangan secara batin yang tersendiri. Bapak Ibu Saudara, itulah pengalaman saya di dalam mengiringi Tuhan. Apapun yang saya rencanakan, jadi setiap tahun itu saya punya target dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Apakah target itu kadang-kala berhasil? Belum tentu, bisa saja gagal. Tetapi percaya, di setiap persoalan, di setiap rencana yang kita rencanakan, suatu saat pasti akan membuahkan hasil, ya, pasti akan membuahkan hasil. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan bergantung kepada kekayaan kita, ya. Setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saya mampu, saya bisa, saya sanggup, tanpa orang lain, tanpa Tuhan, saya bisa melewati semuanya. Ingat baik-baik, suatu saat ketika engkau jatuh, engkau tidak akan bangkit. Karena apa? Tidak ada yang menopang, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang memberikan bantuan melalui doa. Demikian juga dengan kita perlu orang lain, ya. Orang di sekitar kita perlu. Kenapa? Kita tuh tidak sanggup menanggungnya sendiri. Otak kita ini kecil yang hanya segini. Untuk menampung begitu banyak sekali persoalan tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, jadi saya waktu itu punya masalah yang begitu berat, yang membuat saya punya masalah dengan orang sampai dalam hati. Apakah perlu saya mau menghabisi orang ini? Sempat seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya datang kepada seorang hamba Tuhan. Saya benar-benar tersungkur. Saya minta ampun kepada Tuhan. Ketika ditumpahkan tangan, pengampunan keluar. Ya, saya mengampuni orang ini yang telah menyakiti saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya tidak pernah merasakan disakiti seperti itu. Ya, tetapi karena apa? Orang-orang Tuhan menyakiti kita itu sangat menyakitkan. Orang yang tidak mengenal Tuhan wajar, tetapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, menyakiti kita, memperlakukan kita seperti binatang, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Dipermalukan di depan orang, wah. Jadi bahkan sempat kami share, ada teman saya waktu KKA, saya kasih kesempatan dia bawa minuman. Jadi dia ditegur oleh atasan, dikatakan bahasa binatang teruslah. Ya, pokok binatang apapun sudah pernah kalau diucapkan. Jadi dia juga pengalamannya benci sekali dengan atasan ini. Bahkan dia dari nilai misalnya A turun dari C. Jadi saking bencinya. Karena apa? Ditegurnya di depan umum, di depan semua karyawan, ya, siapapun malu. Karena teguran yang di depan orang itu sifatnya melemahkan, ya, meremehkan,
menjatuhkan. Dan dia sampaikan firman Tuhan, jika ada saudara yang salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Wah, luar biasa. Firman itu menguatkan kami KKA Singkawang diberkati sekali. Jadi pengajaran bagi kita juga, saya juga kadang-kadang menegur orang lain ketika sudah tidak terkontrol, menegur di depan umum. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kalau ada orang yang berbuat salah, tegur dia di bawah 4 mata. Saya percaya orang akan lebih mau mendengar ditegur di bawah 4 mata daripada ditegur di depan umum. Ya, saya yakin kita semua setuju ditegur di bawah 4 mata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah pengalaman pribadi saya mengiringi Tuhan, itu luar biasa. Jangan ketika kita sudah sukses baru kita bersyukur, baru kita melibatkan Tuhan. Itu salah. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mulai, perencanaan apapun itu, libatkan Tuhan. Baik kita yang sudah bekerja maupun anak-anak yang masih sekolah, ya, jangan lupa libatkan Tuhan dalam segala rencana. Saya yakinnya ketika kita sudah melibatkan Tuhan dalam segala rencana itu, maka segala yang kita pergumulkan pasti akan berhasil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan angkuh, jangan sombong. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sombong. Kesombongan itu adalah awal dari kehancuran hidup kita. Kita sudah lihat kok disiarkan di televisi bagaimana orang sombong akhirnya jatuh oleh kesombongannya sendiri. Saya tidak perlu menyebutkan, dan saya tidak mau menghakimi orang lain. Kita sudah melihat, itu pelajaran bagi kita. Jangan sombong, walaupun kita bisa, tetapi ingat, kita itu terbatas. Libatkan Tuhan dalam segala rencana. Kesimpulan bagi kita hari ini, perencanaan apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang membuat perencanaan itu sukses. Hanya Tuhan yang membuat perencanaan itu berhasil. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang membuat berkat. Berkat itu dari Tuhan. Sehebat apapun kita bekerja keras dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan berhasil. Ya. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya.